Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanda Maruyah, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Kali ini, saya akan membahas mengenai RPJM Desa Jaya Raga serta potensi dari Desa Jaya Raga. Desa Jaya Raga merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Sebelah selatan Desa Jaya Raga berbatasan langsung dengan Desa Haur Panggung dan Kelurahan Jayawaras. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Haur Panggung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pataruman. Pembahasan yang pertama yaitu stakeholder dalam pembentukan RPJM Desa Jaya Raga tahun 2019 sampai tahun 2025. Yang pertama, ada kepala desa, yaitu Bapak Muhammad Syam Syakti Alamsyah. Yang kedua, ada sekretaris desa, yaitu Bapak Deni Nurgani. Yang ketiga, ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan desa seperti LPM, Karang Taruna, PKK, Kadar Posyandu, dan yang lainnya. Yang terakhir, yaitu ada tokoh masyarakat. Alur tahapan penyusunan RPJM Desa. Yang pertama, musyawarah desa tentang perencanaan desa. Pada tahapan ini, disampaikan mengenai visi misi kepala desa. Lalu ada penyampaian pokok-pokok pikiran BPD, penyampaian aspirasi peserta yang hadir terkait pembangunan desa, serta pembahasan rencana dan strategi pembangunan desa dalam 6 tahun ke depan. Peserta dalam kegiatan ini, yang pertama, pemerintah desa, lalu ada BPD, LPMD, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, pemuka pendidikan, kelompok rentan, dan perwakilan kelompok lainnya. Yang kedua, pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Kegiatan ini terdiri dari proses identifikasi calon tim penyusun RPJM Desa, lalu ada proses pemilihan anggota tim sesuai dengan representasi dan kapasitas, dan yang terakhir ada proses pembentukan tim. Peserta dari kegiatan ini yaitu pemerintah desa, BPD, LPMD, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat. Tahapan yang ketiga yaitu penyelarasan arah kebijakan pembangunan. Kegiatan ini terdiri dari yang pertama, mengikuti sosialisasi, dan yang kedua, meminta informasi tentang arah kebijakan kabupaten. Peserta dari kegiatan ini yaitu tim penyusun RPJM Desa yang telah dibentuk sebelumnya. Tahap yang keempat yaitu pengkajian keadaan desa. Pada tahap ini terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, pemetaan aset dan potensi desa. Yang kedua, perencanaan pembangunan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi desa. Yang ketiga, pemutakhiran data informasi pembangunan desa. Yang keempat, penggalian gagasan masyarakat. Dan yang terakhir, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Tahap yang kelima yaitu penyusunan rancangan RPJM Desa. Pada tahap ini terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, melakukan pencermatan atas hasil musyawarah desa dan laporan hasil pengkajian desa. Yang kedua, menyusun rancangan RPJM Desa sesuai dengan form yang telah ditentukan. Tahap yang keenam yaitu Musrembang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa. Pada tahap ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama, membahas rancangan RPJM Desa, dan yang kedua, menyepakati rancangan RPJM Desa. Tahap ketujuh yaitu musyawarah desa, pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa. Pada tahap ini, kegiatannya yaitu melakukan musyawarah secara partisipatif untuk membahas dan menyepakati terkait prioritas rencana program atau kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. Lalu,
membahas pembiayaan rencana kegiatan pembangunan, dan membahas rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat, kerjasama antar desa, dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Tahap yang ke-8 yaitu Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yang pertama, penyampaian draft Perdes RPJM Desa oleh Kepala Desa. Yang kedua, tanggapan BPD atas draft Perdes RPJM Desa. Dan yang terakhir, penyepakatan rencana Perdes RPJM Desa. Tahap yang terakhir atau tahap ke-9 yaitu sosialisasi RPJM Desa. Tahapan ini dilakukan melalui forum warga atau media sosialisasi. Untuk tahap penyusunan RPJM Desa Jayaraga terdiri dari 7 tahapan. Tahap yang pertama, membuat tim penyusun RPJM Desa. Tahap yang kedua, penyelarasan arah kebijakan kabupaten. Tahap yang ketiga, pengkajian keadaan desa. Tahap yang keempat, musyawarah desa terkait rencana pembangunan desa. Tahap yang kelima, membuat rencana pembangunan desa. Tahap keenam, musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD. Dan tahap yang terakhir yaitu penetapan RPJM Desa Jayaraga. Yang membedakan alur tahapan penyusunan RPJM Desa Jayaraga yaitu musyawarah desa tentang perencanaan desa yang seharusnya dilaksanakan pada tahap pertama dilakukan pada tahap keempat setelah pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan kabupaten, dan pengkajian keadaan desa. Lalu, perbedaan yang lain ada pada tahapan akhir penyusunan yaitu sosialisasi RPJM Desa. Karena adanya pandemi COVID-19, maka proses sosialisasi RPJM Desa Jayaraga belum bisa dilaksanakan. Proses penyusunan yang seharusnya dilaksanakan 3 bulan setelah pelantikan kepala desa mengalami penundaan, sehingga proses penyusunan baru bisa dilaksanakan pada bulan November tahun 2020. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ketika menjadi seorang fasilitator, saya akan memilih untuk melakukan proses pengkajian desa. Mengapa demikian? Karena ketika melakukan proses pengkajian desa, saya akan menemukan potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Jayaraga, serta masalah-masalah apa saja yang dimiliki oleh Desa Jayaraga. Nantinya, potensi serta masalah ini akan disampaikan pada saat musyawarah desa. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu potensi desa. Potensi desa dari Desa Jayaraga yaitu kerajinan tingkem. Kerajinan tingkem atau besek merupakan salah satu kerajinan yang teknik pembuatannya dengan cara dianyam. Bahan baku untuk pembuatan kerajinan tingkem ini yaitu bambu. Kerajinan tingkem ini dapat digunakan untuk membungkus makanan sebagai pengganti plastik. Kerajinan tingkem ini merupakan kerajinan yang ramah lingkungan karena nantinya dapat menggeser penggunaan plastik. Pemetaan rantai nilai kerajinan tingkem. Yang pertama ada fungsi rantai yang terdiri dari penyediaan input produksi. Penyediaan input produksi ini terdiri dari bahan dan tenaga kerja. Lalu ada produksi tingkem yang terdiri dari proses pemotongan bambu untuk dianyam dan proses penganyaman. Lalu ada transportasi yang terdiri dari pengumpulan bahan baku, proses distribusi ke toko, dan distribusi langsung pada konsumen. Lalu yang selanjutnya ada tahap perdagangan yang terdiri dari penjualan ke pasar dan toko, serta penjualan langsung pada konsumen. Yang terakhir yaitu tahap konsumsi. Lalu ada operator rantai yang terdiri dari penjual input spesifik, distributor, pasar, pedagang, dan konsumen akhir. Yang terakhir ada pendukung rantai yang terdiri dari pasar dan dinas perindustrian, perdagangan, serta SDM. Strategi upgrading produk unggulan tingkem Desa Jayaraga. Untuk menaikkan pendapatan, perlu dilakukan manajemen serta pemanfaatan teknologi dengan baik.
Ini bisa dilakukan dengan cara menambah volume produksi agar bisa menurunkan biaya per unit. Lalu selanjutnya melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi agar kualitas produk menjadi lebih baik. Nantinya, jika telah mampu menurunkan biaya per unit dan meningkatkan kualitas, pengrajin bisa menaikkan harga produk sehingga pendapatan atau keuntungan menjadi lebih besar. Rencana optimalisasi potensi desa. Pemerintah Desa Jaya Raga sedang berupaya untuk membentuk dan mengukuhkan kembali BUMDes. Dengan adanya pengukuhan kembali BUMDes, diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Jaya Raga. Nantinya, jika BUMDes ini telah hadir kembali, diharapkan kerajinan tingkem dapat semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih mudah dalam mendapatkan produk kerajinan tingkem tersebut. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu analisis SWOT kerajinan tingkem. Kekuatan atau strength dari kerajinan tingkem ini, yang pertama, harganya yang relatif terjangkau, yang kedua, ramah lingkungan, dan yang ketiga, memiliki struktur penghambat pertumbuhan bakteri. Kelemahan atau weakness dari kerajinan tingkem ini, yang pertama, sulit ditemukan, dan yang kedua, rentan terserang rayap. Lalu, untuk opportunities atau kesempatan, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, dan yang kedua, peluang terciptanya UMKM. Yang terakhir yaitu ancaman yang dihadapi oleh kerajinan tingkem. Yang pertama, dapat kalah saing dengan plastik, dan yang kedua, tidak ergonomis. Upgrading potensi desa berdasarkan analisis SWOT. Upgrading yang pertama yaitu dengan adanya produksi kerajinan tingkem dapat membuka lapangan pekerjaan di Desa Jaya Raga. Yang kedua, meningkatkan kualitas serta kapasitas produksi agar nantinya produk tingkem semakin diminati dan mudah didapat. Yang ketiga, melakukan inovasi agar kualitas produk semakin baik. Dan yang terakhir, melakukan promosi agar produk semakin dikenal dan diminati. Mengidentifikasi area upgrading, hambatan atau kebutuhan atau kesempatan dalam produk tingkem. Yang pertama, akses pasar. Area upgradingnya yaitu memperbanyak reseller. Yang kedua, informasi. Area upgradingnya yaitu memperbanyak promosi produk. Yang ketiga, manajemen kualitas dan keamanan produk. Area upgradingnya yaitu meningkatkan kualitas serta keamanan produk melalui inovasi. Yang terakhir, keahlian. Area upgradingnya yaitu melakukan pelatihan keahlian agar semakin banyak pengrajin tingkem. Sekian pembahasan mengenai Desa Jaya Raga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.